100,7 Maja FM Suara Mojokerto, balik lagi Sobat Maja di perjalanan Maja in Harmony untuk edisi hari ini. Dan di depan saya sekarang sudah ada kawan-kawan dari ACT, Aksi Cepat Tanggap ya, yang hari ini juga sudah hadir untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan humanity atau kemanusiaan. Kita sapa dulu mungkin ya untuk malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Mas Bayu. Selamat malam, Mas Dian. Ya. Oke, dan Mas Ardi. Oh, Mas Ardi. Ya. Itunya beda soalnya. Beda, bukan punya saya ini rombongan. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab berarti ya. Mas Ardi dan Mas Dian, apa kabar Mas? Sehat ya? Sehat, baik sekali. Urusan bagaimana Mas? Sehat juga alhamdulillah. Kemanusiaan terus ini Mas ya, jalan terus ya. Harus begitu Mas. Harus begitu ya. Ya, kondisinya kan tahu sendiri, bencana bertubi-tubi, kita nggak berharap tapi iya. Allah tuh menghendaki lagi seperti ini. Betul. Jadi sekarang ini lagi fokus banget. Ini kalau boleh ngobrol nih, ACT ini kan sekarang kemarin itu juga sempat ada yang membagikan bahwa sedekah nasi atau apa ya kalau nggak salah. Jadi kita di Mojokerto. Jadi kita membagikan beras ya, beras wakaf, terus kemudian air wakaf. Kemudian memang nanti di bulan Ramadan ini kita akan agendakan untuk membuat kegiatan untuk food truck kami, insya Allah tanggal 17 ke atas. Kita bersama teman-teman yang sekarang ini memang food truck lagi kita taruh di Malang Selatan sana, kan di sana bencana. Karena ya, kemarin dari gempa itu mungkin ya. Betul ya. Yang itu kan kita memang namanya ada program gerakan sedekah Ramadan. Gerakan sedekah pangan Ramadan. Nah, kita memang memiliki food truck. Food truck ini mobil yang memang mobil dapur berjalan. Yang bisa sekali masak itu bisa mencapai sekitar 1.000 ya, oke. Jadi kita bisa mencapai sekitar 1.000 sampai 2.000 porsi sekali masak. Sekali masak itu di food truck itu ya. Standarnya udah internasional ya. Dan kemudian satu lagi di sini nanti insya Allah kita akan sajikan makanan yang sudah maksudnya masak makanan siap saji. Oh, yang di begitu. Fresh yang dimasak di sana gitu loh. Oke, baik. Tapi kalau ngobrol soal ACT sendiri, mungkin ada beberapa dari Sobat Maja yang juga belum tahu sebetulnya ACT ini apa singkatannya dan sebetulnya bergerak di bidang apa saja gitu loh. Maksudnya bantuan yang seperti apa atau humanity yang seperti apa gitu, Mas Dian? Ya, ACT ini adalah sebuah lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbasis kemasyarakatan global. Dan kemudian juga di sini juga berbasis kedermawanan dan juga kerelawanan. Dan kita memang ingin membangun peradaban yang lebih baik lagi. Nah, di sini kami mempunyai visi itu. Dan di sini kami bergerak di bidang kemanusiaan. Awal kalinya kami terlahir di Aceh pada waktu itu tsunami. Dan disitulah kami murni memang memberikan bantuan bencana alam. Di perjalanan semakin banyak masyarakat memberikan kepercayaan untuk terus membantu mensuplai melalui Aksi Cepat Tanggap. Yang pada waktu itu berkelanjutan dengan gempa di Sumatera Barat. Nah, kemudian di perjalanan waktu lagi ternyata banyak sekali perkembangan sehingga kami pun terus berbenah dan disitulah kemudian ACT di bawah Global Islamic Philanthropy itu di sini ada Global Wakaf, ada Global Zakat, kemudian juga ada Global Kurban, yang dimana masing-masing core ini menangani sendiri-sendiri tentang zakat. Core itu koordinasi ya? Bukan, core itu dari bagian dari. Jadi kayak. Jadi ini bagian dari kayak misalnya gitu elemen-elemennya ya gitu ya. Jadi kalau bisnis itu core bisnis ini bicaranya ini bisnis yang ini yang ini, tapi satu bendera, satu payung gitu kan. Jadi divisi lah ya, divisi. Ya, jadi divisinya di departemennya. Departemennya. Jadi di sini kebetulan kami ada khusus yang menangani wakaf, ada yang khusus menangani global kurban, kemudian juga ada global zakat. Nah, ini momen-momen ini ketika misalnya Ramadan gitu kan, zakat dan sebagainya itu selalu ada di situ. Gitu. Jadi itu bagian dari beberapa rangkaian termasuk salah satunya SKDI. SKDI ini solidaritas kemanusiaan global yang dimana kita membantu saudara-saudara kita yang kena korban bencana perang, bencana kemanusiaan ataupun juga bencana lainnya yang memang perlu kita bantu tapi berada di luar negeri kayak Rohingya, Palestina, gitu. Pengungsian gitu ya, korban-korban seperti itu ya Mas. Itu bukan juga bagian dari ada salah satu divisi sendiri yang menangani di sana.
gitu, termasuk MRI. MRI ini Masyarakat Relawan Indonesia, yang dimana teman-teman yang tergerak di sini untuk membantu itu bergabung dalam satu payung, yaitu Masyarakat Relawan Indonesia. Oh gitu. Jadi intinya memang benar-benar yang humanity sekali yang dilakukan ACT ya. Betul. Tapi sekali. Ngobrol ini dua kali kedua ya kita bertemu ya Sobat Maja. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ngobrol mengenai asal atau sejarah dari ACT sendiri. Memang berawal dari gempa tsunami Aceh ya. Iya, betul. Dari tsunami Aceh akhirnya berkembang, akhirnya mempunyai banyak sekali program-program. Tapi kalau ngobrol soal program di Mojokerto ini Mas Dian, kira-kira program apa yang sudah berjalan dan saat ini sedang berjalan di Mojokerto, dan kayaknya apa nih kalau misalkan ada seseorang atau mungkin Sobat Maja itu pengen ikut serta dalam membantu ya, atau berdonasi lah ya. Nah itu gimana sih caranya dan sistemnya seperti apa? Oke, untuk program khusus yang di Ramadan ini misalnya ya, kita punya program yang namanya program Gerakan Sedekah Pangan Ramadan. Di mana gerakan sedekah pangan Ramadan ini, di antara salah satunya adalah misalnya kita kalau Ramadan itu selalu identik dengan buka puasa. Kemudian juga sahur, terus kemudian juga istilahnya takjil. Gitu. Oh iya. Itu salah satunya. Terus kemudian kami juga punya gerakan yang lebih makro lagi, misalnya 1000 paket OPG, operasi pangan gratis untuk duafa. Itu juga bagian dari program-program yang kami kembangkan. Nah, kemudian kita juga ada kemasan pangan ya, jadi kayak parcel gitu ya. Tapi untuk teman-teman atau saudara kita yang difabel. Difabel itu yang mereka kebutuhan khusus lah ya. Ya, mereka yang tentu saja dalam kondisi masih dalam tidak sempurna. Ya, itu kebetulan kita juga kerjasama dengan teman-teman dari DMI Mojokerto gitu ya. Difabel Motorcycle Indonesia, yang pakai motor 33 itu. Yang pakai roda 3 itu. Ya, mereka kemarin juga datang ke kami. Nah, itu bagian dari bagaimana kita, termasuk juga salah satunya adalah mereka yang kena dampak pandemi. Dampak pandemi, akibat pandemi ini kan semakin banyak ya teman-teman atau saudara-saudara kita yang dimana tiba-tiba pada waktu pandemi ini perusahaannya pada tutup, gitu kan, sehingga kemudian dia harus juga dikurangi perusahaannya karena dalam omsetnya turun. Nah, akhirnya mereka pun juga harus mau tidak mau menjadi salah satu korban akibat dampak pandemi dan juga krisis yang berkepanjangan. Sementara yang sudah berjalan sudah banyak, alhamdulillah. Kami kemarin juga kita karena ada punya program wakaf ya, ada wakaf untuk untuk produktif, untuk membantu para petani. Kemarin misalnya pada waktu kita di Pacet itu ada banyak petani ketela yang terpaksa harus yang mengalami kerugian banyak karena harganya hancur. Nah, kami hadir di sana untuk membelinya dengan harga yang lebih baik. Terus kemudian kami sumbangkan ke pondok-pondok pesantren. Kita sumbangkan sampai seluruh Jawa Timur, bahkan sampai sebagian ke Jogja dan Sleman. Itu contoh. Itu berapa sampai berapa tonasnya sampai berapa? Kemarin hampir totalnya 300 ton, Mas. 300 ton. 300 ton. Itu diborong sama ACT Mojokerto. Iya. Terus untuk dibagikan kembali ke beberapa tempat termasuk di Jawa Tengah. Iya, pondok-pondok pesantren. Bahkan kemarin sempat kita pada waktu Jombang bencana alam, kita kirim ke sana. Bahkan juga kita kirim ke Kalimantan 10 ton untuk bencana korban banjir bandang di Kalimantan. Dan ubi ini kenapa kok dikasih ubi? Karena ubi itu lebih praktis, Mas. Cukup direbus dengan air sudah matang. Kalau dengan beras kan harus proses ya. Nah, kalau ubi itu cukup direbus selesai orang bisa makan gitu kan. Atau dibakar. Pertolongan yang cepat dan tidak perlu banyak waktu lah ya. Ya, jadi di satu sisi kita menolong petani yang dalam kondisi seperti itu, tapi di satu sisi kita juga memberikan distribusinya ke mereka yang membutuhkan. Pondok-pondok pun juga mendapatkan manfaatnya karena secara tidak langsung bisa mengurangi biaya operasional mereka, gantinya beras ya ubi dan lebih sehat insya Allah. Oke, Mas Arif ini ya, ini juga Ardi. Mas Ardi, Mas Ardi ini salah satu apa tuh kalau bisa dikatakan markomnya. Markomnya juga, markom di ACT Mojokerto. Iya, betul. Oke. Apa nih Mas tanggapannya Mas sebagai seorang anak muda ya? Kalau saya lihat ini kan Mas Ardi ini salah satu anak muda yang tidak seperti biasanya yang memanfaatkan waktunya, kebanyakan mereka melakukan aktivitas dengan bermain atau mungkin bergadget gitu ya. Tapi kalau Mas Ardi ini gimana Mas? Tanggapan Mas Ardi di mata sebagai seorang anak muda dengan adanya humanity yang ada di ACT ini seperti apa?
Ya, oke, makasih. Ya, tanggapannya mungkin sebagai sudut pandang dari saya sebagai masih pemuda, main itu mungkin wajar, cuman ya tentunya juga harus diimbangi sama kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Kayak misalkan ya kita di ACT ini kegiatan sosialnya ada, terus kebermasyarakatnya juga ada seperti itu. Jadi ya main ketika masih muda pun wajar, tapi ya harus diimbangi juga sama kegiatan yang mungkin lebih bermanfaat seperti itu. Apa yang mendorong Mas Ardi bisa masuk ke ACT menjadi salah satu bagian dari masyarakat relawan Indonesia? Apa yang mendorong Mas bisa masuk ke sini? Yang mendorong masuk ke sini yakni ya itu tadi, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Gimana supaya kita bisa bermanfaat sebaik mungkin untuk di masyarakat, membantu orang yang kesusahan seperti itu. Gitu ya, jadi bisa lebih bermanfaat ya. Tugas dari Markom itu sebenarnya apa sih, Mas Dian? Kalau boleh di sini Markom memang cukup banyak sekali ya kegiatan dia, meng-create program-program. Jadi kayak semacam IO-nya gitu ya. Jadi meng-campaign juga program-program kita, terus kemudian juga membuat program-program yang mungkin bisa nanti disinergikan dengan Maja gitu kan ya. Terus kemudian kegiatan-kegiatan entah itu berupa itu off air maupun on air. Nah, terus kemudian juga dia juga membuat rilis terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Terus kemudian juga berkomunikasi dengan teman-teman komunitas yang ada di Mojokerto untuk bersinergi. Apa nih yang kira-kira bisa kita lakukan yang ujung-ujungnya adalah filantropi. Tapi kalau kegiatan pemuda yang saat ini sedang ada di ACT Mojokerto yang mungkin dibina sama Mas Ardi, ini apa nih Mas contohnya Mas sekarang yang sedang berjalan di Mojokerto yang melibatkan anak muda? Contohnya. Yang melibatkan anak muda, contohnya besok hari Rabu ini, tanggal 21 April, yaitu ya ngajak pemuda-pemuda juga buat ngadain pasar kemanusiaan, ya yang itu nanti akan menjual PLP yang berkualitas sama takjil juga. PLP itu pakaian layak pakai. Pakaian layak pakai. Ya, yang nantinya hasilnya akan disumbangkan ke korban bencana gempa di Malang seperti itu. Ini itu banyak juga pemuda-pemuda yang masih kuliah. Seperti itu, mereka juga semangat buat bantu-bantu masyarakat yang kesusahan. Seperti itu. Sejauh ini tanggapan anak muda di Mojokerto gimana Mas? Kalau selama ini Mas Ardi terjun sebagai perwakilan pemuda ya Pak Dian, Mas Dian ya, Markom yang harus mengurus anak-anak muda dan mengajak mereka untuk berhumanity gitu kan. Secara kita tahu sekarang dampaknya dampak game sampai sekarang sampai seperti ini gitu Mas. Kesulitan nggak sih Mas Ardi melakukan itu? Ya kesulitan pasti ada karena mungkin di Mojokerto ini masih banyak masyarakat atau pemuda yang belum tahu apa sih itu ACT dan MRI. Ya tentunya harus kita pancing terus dengan kegiatan-kegiatan, dengan program-program yang menarik bagi mereka supaya nantinya juga mereka tertarik dengan sendirinya. Akhirnya mereka juga bisa bikin program sendiri, berkreasi sendiri untuk bikin program yang bermanfaat di masyarakat. Oke, luar biasa. Nah, soalnya mungkin mau tanya-tanya juga boleh, silakan monggo yang mau tanya-tanya, barangkali pengen bertanya untuk jadi donatur ataupun apa itu. Bisa telepon di 326 100. Langsung saya terima aja nggak apa-apa. Halo, selamat malam Maja FM. Halo, malam Maja FM. Malam juga, dari siapa ini? Dari Suratan Mas Bayu. Oh iya, dengan Mbak siapa ya suratannya? Widya. Mbak Widya. Apa yang mau ditanyakan Mbak Wid? Monggo. Oke, selamat malam teman-teman dari ACT Mojokerto. Malam Mbak. Iya. Gini Mas Ardi sama Mas Dian. Mas Dian, iya. Ini salah satu core dari ACT ini kan memberi bantuan ke kaum difabel ya. Betul. Nah misalnya kalau kebetulan saya sendiri punya anggota keluarga difabel. Alhamdulillah. Dan itu tidak memungkinkan untuk bekerja. Ya. Nah, terus kalau misalnya saya ingin dapat bantuan dari dibantu sama teman-teman ACT, itu prosedurnya bagaimana? Terus yang kedua, kriteria difabel yang seperti apa yang bisa dibantu sama teman-teman ACT. Terus yang kegiatan yang PLP sama pasar takjil tadi gimana Mas? Ya. Terima kasih. Oke. Baik, untuk yang difabel dulu ya Mbak ya. Ada pertanyaan lain Mbak Wid? Ada yang lain? Kalau misalnya untuk teman-teman ACT selain di kegiatan
maksudnya program-programnya teman-teman ACT ini kita bisa lihat di mana. Soalnya kemarin saya searching ke Facebooknya Aksi Cepat Tanggap Mojokerto, saya belum nemu atau Facebook saya yang salah. Oh gitu ya. Sementara itu Mas G, saya tunggu jawabannya. Oke, matur nuwun Mbak Wid. Yoi, terima kasih Mbak Widya di Suratan. Ini kalau ngobrol soal kriteria difabel, kebetulan Mbak Widya ini memiliki salah satu anggota keluarga yang difabel juga. Terus kriteria difabel seperti apa yang bisa mendapatkan bantuan dari ACT? Prosesnya harus seperti apa untuk bisa mendapatkan bantuan itu? Ini mungkin bisa dijelaskan Mas Dian atau Mas apa ini Mas Arif? Untuk difabel kita memang semua kapan hari itu kita memang sering ya memberikan bantuan untuk difabel daksa dan maupun juga netra. Jadi kebetulan waktu kami di Bojonegoro, di Lamongan, di Gresik itu teman-teman dengan dari Pertuni, mereka dari difabel netra. Terus kemudian kemarin juga sebelumnya kita di Sidoarjo dan sebagainya itu dengan difabel deksa. Dan itu pun juga semuanya mereka adalah waktu itu kami ada bantuan yang memang diminta dari teman-teman di Singapura, Mercy, untuk memberikan bantuan. Jadi mereka melalui ACT meminta untuk mendistribusikan parcel ya. Kita waktu itu totalnya sekitar 500 lebih, hampir 1000 mungkin ya. Itu yang kami khususkan untuk teman-teman dari difabel. Syaratnya pun tidak, karena memang kami selalu mengontak dengan organisasinya. Biasanya kalau sudah bicara organisasi kayak semacam kayak kemarin DMI gitu ya, Difabel Mobile Indonesia, Motorcycle Indonesia. Dia jadi salah satu bagian gitu, dan mereka datang ke kami gitu bahwa mereka punya anggota sekian banyak. Oke, dari situlah kami memang memberikan atau menyalurkan bantuannya kepada mereka, tetapi tetap di satu tempat, di mana tempat itu kami akan mendistribusikan, entah itu di kantor sekretariatnya dan sebagainya. Dan ketika kita bagikan pun syaratnya tetap ada, karena ini menjadi bagian dari pelaporan kami kepada donatur. Dengan apa? Misalnya menyerahkan KTP, terus kemudian kami dokumentasikan. Nah, kerjanya Markom di sini, Mas. Jadi ini bagian dari salah satu Markom nanti menyampaikan bahwa ACT ini banyak kegiatannya. Nah, terus kemudian tadi yang satunya soal apa tadi? Cara mendapatkan dan kriteria difabel yang seperti apa? Ya itu tadi. Jadi di difabel itu berarti kan tidak normal gitu ya dalam semuanya berarti? Iya, semua ya. Semuanya. Kami sudah hampir mendistribusikan semua kebutuhan, termasuk teman-teman dari yang difabel netra itu kemarin mereka membutuhkan Al-Quran Braille. Oh iya. Kami memberikan Al-Quran Braille untuk mereka yang membutuhkan Al-Quran Braille. Bahkan kami juga memberikan sedikit pendampingan dan kami memberikan semacam rekomendasi siapa ustadz yang bisa mengajarkan untuk bisa membaca Al-Quran Braille. Dan itulah kami laporkan ke donatur, dan akhirnya donatur tahu gitu. Kayak kemarin juga kita dapat donasi berupa Al-Quran, mushaf. Itu yang sama kita akan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kriterianya sama, mungkin ada yang minta di TPKI dan sebagainya. Nah, itu contoh gitu. Intinya kalau misalkan ingin mendapatkan bantuan itu berarti cukup datang ke kantor ACT. Bisa. Dan menunjukkan fotokopi KTP atau identitas diri ya. Betul, karena pasti ada program, Mas. Jadi tidak selalu memang ada gitu ya, tetapi program itu juga selalu ada. Jadi tergantung dari donatur. Kadang-kadang ada donatur yang tiba-tiba datang itu meminta, Mas, kami minta agar dibuatkan program untuk mendistribusikan bantuan ya. Kami ada produk ini, Mas, gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi dalam bentuk tunai ada, tapi dia sudah request, Mas, bantuan uang ini saya tolong dibantu untuk kemarin misalnya itu untuk menyebarkan bantuan makanan untuk di Malang gempa. Hari ini kami akan menerima PLP dari teman-teman komunitas yang namanya Youth Social Service. YSS Humanity. Itu dia sekarang mengirim 1 mobil baju-baju bekas berkualitas, pakaian layak pakai tadi ya. Nah, ini pun juga begitu, kami tidak semena-mena langsung akan kirim ke tempat. Karena kadang-kadang yang terjadi itu ada juga di sana terus ternyata nggak dipakai, dibuang sia-sia. Makanya kami dengan teman-teman MRI membuat kegiatan untuk menjualnya kembali sehingga jadi uang. Dari uang itu kita belikan yang bermanfaat, entah itu dari makanan, terus kemudian alat-alat masak, terus selimut. Kalau baju yang lebih baru bukan lebih baru gitu. Karena memang sekarang ini yang kita bantu itu kan mereka juga kadang-kadang karena memang barangnya hilang sementara waktu. Tapi kalau kemudian barang itu pun kan kita akan pilih ya, Mas ya. Kadang-kadang ada juga barang yang memang
sudah tidak layak pakai. Makanya kami pun tidak ingin mengirim dengan yang tidak layak pakai itu tadi. Dan tidak kami jual, gitu kan? Karena memang satu karung mas, misalnya satu karung begitu banyaknya. Pilih gitu ya mas. Susah ya? Kan? Gitu. Cuma kalau kriteria difabel, kita balik lagi ke difabel tadi ya, obrolannya dengan Mbak siapa tadi yang di itu ya, yang tadi bilang kalau misalkan ada program, Pak Dian mengatakan kalau ada program baru bisa membantu. Berarti kalau sekarang ini sedang tidak ada program untuk bantuan difabel, berarti ACT juga tidak bisa memberikan bantuan atau bagaimana? Tidak juga, tergantung aja kan, karena kebetulan gini, kami kan juga selalu menerima data ya, itu sebagai penerima manfaat. Oh, oke. Jadi ada program yang memang dikhususkan. Kalau yang udah program itu berarti ada target nih mas, targetnya misalnya berapa penerima manfaatnya itu. Mas ini untuk 200, mas ini untuk 100. Nah, penderita difabel itu di kota itu kan bermacam-macam mas. Di Mojokerto misalnya kan harus kalau pengen tahu detailnya itu dengan dinas sosial. Tapi kalau misalnya pengen lebih efektif memang di komunitas. Mereka punya asosiasi gitu kan. Dan kalau di asosiasi itu kan biasanya mereka ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Tapi mereka didata di situ oleh mereka yang menjadi salah satu anggota asosiasi penerima difabel itu tadi. Jadi penerima manfaat ini biasanya ada request, ada yang tidak. Kalau datang bisa datang langsung ke kantor kami, kemudian menyerahkan fotokopi KTP biasanya. Karena bagaimanapun juga barang-barang yang dititipkan ke PAMI itu ada pertanggungjawabannya ke donatur. Sebagai layanan lembaga sebagai organisasi yang harus memberikan pelaporan secara rinci, detail. Jadi ada foto, ada KTP. Walaupun itu kami serahkan berupa misalnya beras 3 kilo, 2 kilo. Karena ini bukan milik hanya ACT. Betul. Amanahnya adalah di ACT. Benar. Gitu. Jadi semuanya ada hitungannya ya Mas ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, nanti kita akan kupas lagi. Sobat Maja yang ingin bergabung silakan bisa telepon di 32600. Nanti kita akan lebih fokus ke bantuan yang saat ini sedang banyak dibicarakan dan dibutuhkan tentang COVID ya. Tadi kan sempat menyangkut bahwa ada juga untuk bantuan pandemi ya, di era pandemi. Dan insya Allah besok kita juga ada kerja bareng kan dengan Maja ya. Untuk event dengan Prof. Suparto. Oh itu ya. Webinar yang bahas tentang Hari Lingkungan. Hari Lingkungan. Ya. Insya Allah nanti tanggal berapa ya? Tanggal 24 April hari Sabtu jam 8 pagi. Jam 8 pagi maksudnya secara daring ya? Iya. Nanti via kita Zoom meeting. Zoom meeting dalam rangka Hari Bumi itu. Insya Allah ya dengan Maja, dengan ACT dan juga kita gandeng RFM juga sebagai media partner di sini untuk sama-sama memperingati Hari Bumi ini supaya teman-teman dari SMA Gedek ya Kak Mas dari SMA Gedek itu mereka ingin mengadakan seminar bersama. Nah, kami datangkan narasumbernya, salah satunya adalah Dr. Suparto Wijoyo. Beliau adalah seorang pakar hukum dan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih undangannya nih, pasti nanti bisa bergabung nanti ya. Ya, siap. Yang lain yang mau bergabung atau mau telepon untuk menanyakan perihal ACT dan lain sebagainya, seluk-beluknya, atau mungkin pengen jadi donatur atau mungkin pengen dibantu, mungkin syarat-syaratnya seperti apa, bisa telepon di 32600 atau bisa masuk di WhatsApp-nya Maja FM di 0811314107. Kita kembali setelah beberapa materi iklan berikut ini. Ya, balik lagi di kawan-kawan ACT ya ini ya, yang sudah hadir di Maja FM. Sobat Maja, kita mau menanyakan mengenai bantuan-bantuan yang sekarang ini sedang berjalan dan sedang diadakan di ACT ya, Mas Dian ya. Tadi ya Mas Arif dan Mas Dian ini juga sama-sama ngobrol kalau salah satunya yang sekarang ini sedang digerakkan adalah difabel. Dan yang kedua ini adalah mereka yang masuk dalam kategori penanganan atau mungkin korban dari COVID-19. Ini yang balik lagi untuk kriteria penerima, karena kalau kita ngomong pandemi ini kan berarti semua merasakan ya Mas ya. Nah, ini adakah kriteria-kriteria yang harus dilihat untuk bisa menerima bantuan dari ACT itu seperti apa kira-kira? Yang jelas banyak Mas ya, karena dari yang jelas tergolongnya itu adalah keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera itu kan banyak nih, ada buruh, ada buruh tani, terus kemudian juga ada misalnya tukang becak gitu, kuli-kuli bangunan, ya, terus kemudian para pengemis mungkin, banyak sekali. Jadi mereka yang kategorinya adalah prasejahtera. Disitulah kami akan mencoba untuk memberikan bantuan-bantuan yang
yang sekiranya itu bisa mengurangi beban mereka. Dan bantuan itu macam-macam juga. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, bahkan sampai ke beasiswa. Jadi kayak kemarin misalnya ada rumahnya dalam kondisi yang tidak layak. Kita sebelum mempublikasi, kita biasanya survei dulu, Mas. Kemarin dengan Kodim 0815 kita diajak survei di daerah Mojokerto, saya lupa tempatnya di mana, Mas, kemarin itu. Di yang untuk dengan Kodim 0815. Oke, ada itu seperti itu juga gitu. Kayak kemarin tuh juga kita di Cempoko di Cempoko Limo. Pacet. Itu juga gitu. Kemarin ada dari para kepala desa melaporkan ke kami, ada warganya yang rumahnya itu masih gedek gitu, Mas ya. Terus kemudian ya lantainya masih pakai tanah, dan di sana ada sekitar 10 warga yang rumahnya dalam keadaan seperti itu. Nah itu jadi bantuannya itu mulai dari sandang, pangan, papan itu tadi. Jadi mereka bajunya udah gak karu-karuan, terus secara rumahnya itu dalam kondisi ya seperti itu. Nah ini memang harus kita bantu. Nah itu kita buat programnya. Terus apalagi misalnya pendidikan, ada putra-putri purnawirawan TNI yang kebetulan untuk yang tantama atau juga mungkin yang sudah mereka masih membutuhkan pendidikan, kita kasih beasiswanya. Terus apa lagi misalnya teman-teman dari pondok pesantren itu juga macam-macam, Mas. Pondok pesantren itu ada yang gedungnya dalam keadaan yang tidak bagus, keadaan yang pas-pasan, perlu kita renovasi dan seterusnya. Nah itu bagian dari upaya kita untuk mendistribusikan itu. Oke. Dan sekarang kalau kita ngomong soal tadi yang seperti dibilang Mas Dian ya, dan juga Mas Arif ya, bantuan yang kesana, Mas Ardi yang kesana tadi itu kan, semisal kalau misalkan dia itu benar-benar seorang yang menjadi korban dari COVID-19 ya, maksudnya pandemi ini ya kan, dia harus punya kriteria yang seperti apa untuk bisa datang ke ACT dan mengatakan bahwa saya ini korban COVID gitu, saya ini korban dari pandemi gitu, entah itu dari keluarga yang nggak mampu atau mungkin dari pekerjaan yang dia di PHK dan lain sebagainya. Itu harus menunjukkan apa kalau untuk membuktikan bahwa dan berhak untuk menerima bantuan, maksud saya seperti itu sih. Selama ini memang kami jarang ya didatangi, tetapi kami justru didatangi dari institusi pemerintah. Misalnya kayak kemarin saya bilang Kodim, Kapolres, dari Polres gitu ya, mereka mengajak kerjasama nih. Waktu kemarin sosialisasi PPKM. Dalam setiap melakukan kunjungan ke sana, kami selalu digandeng untuk ikut menyalurkan bantuan berupa beras wakaf kita. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang kena dampak pandemi di setiap kecamatan. Jadi ada kecamatan itu ada 2 dusun atau 2 desa. Dari kecamatan 2 dusun itu tadi yang dipilih itu tadi pasti di situ ada satu lansia, terus kemudian korban akibat dampak pandemi, ya mereka yang tidak bekerja. Itu selalu, dan kita dapat rekomendasi itu ya karena di tim Kodim sendiri ada Babinsa yang mereka sudah turun ke lapangan mensurvei. Terus dari pihak kepolisian pun juga ada yang namanya seperti Babinsa itu tadi. Intinya tidak serta-merta setiap orang yang merasa butuh bantuan karena dampak pandemi COVID bisa datang ke ACT, sebenarnya gitu, nggak bisa serta-merta. Bisa juga, tapi bukan berarti terus kemudian bisa langsung menerima bantuan, gitu. Karena kami pun juga harus mendata dahulu. Oke, jadi tidak bisa langsung tapi harus didata untuk diikutkan ke program selanjutnya. Iya, karena bagaimanapun juga data ya di zaman sekarang seperti ini, Mas ya. Jadi kan banyak juga kan dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku pun juga ada gitu kan. Ya, karena yang namanya kriteria itu ya harus memenuhi syarat gitu loh. Salah satunya? Ya kalau penerima manfaat itu tadi orang-orang yang benar-benar dalam keadaan susah, Mas. Karena ada juga orang yang nggak mau susah, Mas, gitu kan. Nggak mau susah memanfaatin. Ya nyun sewu gitu kan. Tidak semua pengemis itu miskin. Tapi itu bagian dari profesi untuk mengemis gitu. Nah, di komunitasnya dia paling kaya, bisa jadi seperti itu karena penghasilannya juga
lebih besar. Berarti salah satu syaratnya bukan berarti profesi ya, bukan. Tapi berarti benar-benar kita tahu persis. Makanya kalau kita bekerja sama dengan lembaga, institusi ataupun juga RT RW, mereka memberikan rekomendasi bahwa memang ini layak untuk dibantu. Baik. Biasanya mereka mengantarkan kami sampai ke tempat kediamannya. Jadi sampai ke rumahnya. Ke rumahnya. Nah, disitulah kami memberikan bantuan dan kami pun akan dokumentasikan dan kami laporkan ke para donatur tersebut. Jadi masih melalui proses yang harus pendataan dan mungkin pengambilan dokumentasi segala macam, baru nanti akan dilaporkan ke donatur setelah kita mengimplementasikan. Dan setelah itu baru nanti bantuannya baru bisa disalurkan atau turun seperti itu ya Mas. Jadi biasanya kalau itu sudah kita salurkan Mas. Dokumentasi itu dalam bentuk dokumentasi sudah penyerahan barang. Serah terima. Ya, terima barang sudah kita sudah kasihkan, baru nanti kita report di, kalau misalnya pengen tahu tentang ACT tadi kayak buat siapa itu bisa aja masuk ke act.id. Website kami di act.id. Mbak Widya tadi ya. Mbak Widya bisa, atau mungkin kalau di Facebooknya di mana? Aksi Cepat Tanggap Mojokerto. Aksi Cepat Tanggap Mojokerto. Aksi Cepat Tanggap Mojokerto. Tidak disingkat ya. Di Instagram juga ada ACT_Mojokerto. Iya, betul. Oke, baik. Mbak Widya mungkin bisa cek and recheck di situ ya. Yang mau bergabung untuk tanya boleh silakan, atau mungkin saya ke WhatsApp dulu, ada yang sudah masuk di Gatekeeper yang sudah tanya. Belum ada. Oke, baik. Yang mau telepon di 32600, kita langsung ngobrolin soal tentang aksi humanity yang ada di Mojokerto. Yang selama ini di kota ini apa Mas? Yang sekarang sedang digerakkan sama ACT atau mungkin yang lagi jalan di ACT di kotanya, kota Mojokerto? Mungkin Ardi bisa jelasin yang rencana kegiatan-kegiatan event kita. Untuk event terdekat ini yang udah saya sebutin tadi, yang di hari Rabu sore. Tadi belum saya sebutin ya tempatnya. Tempatnya di depan kantor ACT Mojokerto di Jalan Raya Ijen nomor 118. Nah, itu nanti akan diadakan sore hari jam 3 sampai maghrib. Kenapa sore ya? Karena di situ nanti ramenya sore gitu jalannya. Dan kemudian kita juga rencananya bakal jual takjil, jual PLP sekaligus takjil gitu. Nah, ya itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, nanti kita juga ada event dengan SMA Negeri 1 Gedek, webinar yang sudah disebutkan tadi, yaitu 24 April hari Sabtu dengan Prof. Suparto Wijoyo. Ya, beliau adalah pakar hukum dan lingkungan. Ya nanti webinarnya akan membahas tentang Hari Bumi, yaitu bagaimana cara melestarikan atau mengolah sampah dan air yang baik dan benar seperti itu. Jadi ada beberapa materi yang harus diberikan dan ada pembelajaran ya Mas ya? Ya, itulah bagian dari cara kami untuk mengedukasi Mas. Betul. Dari situ juga harapannya nanti kami juga tidak hanya memberikan edukasi, tapi juga membangun semangat kedermawanan untuk aware terhadap saudara-saudara yang saat ini terkena bencana. Jadi selalu ada filantropinya. Ketika nanti ada itu, pasti kami akan menggalang bantuan. Nah, bantuan itu nanti kami salurkan untuk di korban bencana gempa kemarin yang ada di Malang Selatan sampai Lumajang dan Jember itu. Oke, baik. Jadi intinya segala sesuatunya itu selain memberikan bantuan berupa barang, berupa uang mungkin, tapi juga memberikan bantuan berupa pengetahuan supaya nanti bisa dikembangkan seperti itu ya Mas ya? Iya, itulah bagian dari cara kita untuk mengenalkan lembaga ini agar generasi tidak terputus Mas. Makanya kami selalu bersama teman-teman ini kayaknya fresh graduate semua kan. Mereka ada yang dari IPB, mereka ada yang dari UNER, dia yang dari ITS gitu. Mereka juga dari lembaga perguruan tinggi yang lain, mereka yang punya semangat untuk berkarya, untuk bergabung dalam semangat yang sama, yaitu kemanusiaan gitu. Nah, inilah tempat yang insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman khususnya yang mendengar ke saat ini yang masih mungkin belum punya aktivitas, mahasiswa atau mungkin pelajar gitu, ayo monggo bergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia. Nanti di sini kami akan memberikan banyak pengalaman terkait dengan kemanusiaan ini. Banyak aktivitas yang kita lakukan. Cuman untuk menjadi sebuah atau masuk dalam anggota MRI ya, Masyarakat Relawan Indonesia itu harus ada syarat khusus gitu Mas? Syaratnya hanya nanti mendaftar dahulu. Ya, dari di situ ada apa Google Form ya? Ya, ada Google Form Sheet ya. Bisa diakses lewat Instagram kami atau ACT Mojokerto. Di situ juga ada postingan Google Form-nya. Ya, jadi nanti setelah daftar kita biasanya menunggu terlebih dahulu sampai 30 orang yang daftar. Kalau sudah mencapai 30, setelah itu mengadakan orientasi relawan.
Ya setelah itu ya udah mau gabung aksi-aksi yang ada di ACT, monggo seperti itu. Ya. Itu harus ada kontrakan dengan ACT atau mereka yang masuk dalam MR ini memang benar-benar bisa keluar sewaktu-waktu, atau misalkan kalau mereka sudah mulai jenuh berkemanusiaan dia bisa cabut atau bagaimana, atau ada kontrak? Jadi benar-benar kami mengajak mereka secara kemanusiaan. Jadi kita bangun empatinya. Jadi semangat dermawanannya pun juga kita bangun, kita ajak. Jadi mereka ini adalah benar-benar seorang relawan yang memang ingin terjun. Karena kami di sini bergerak yaitu tadi tidak hanya dalam konteks yang sifatnya untuk menolong ketika ada bencana, tapi ada juga mereka yang juga perlu ditolong dalam bentuk yang lain. Betul. Entah misalnya karena pendidikannya, ilmunya, terus kemudian juga ada yang seorang pengusaha yang ingin meng-share tentang ilmunya bagaimana orang bisa melakukan bisnis dengan baik, khususnya para UMKM, dan itu bagian dari kerelawanan yang mereka miliki, ilmu-ilmu yang mereka miliki untuk ditebarkan. Nah, kami ini punya banyak akses, kami banyak teman-teman di komunitas yang dimana mereka itu juga punya akses di mana-mana, gitu. Dan disitulah untuk mereka berorganisasi, untuk mereka bersosialisasi. Berarti tidak hanya diajarkan untuk bagaimana mereka harus menyalurkan bantuan saja, tapi juga yang lain-lain itu jangan berorganisasi dan lain sebagainya. Betul sekali. Dan itu akan juga menjadi salah satu experience buat mereka. Kami pun akan memberikan semacam referensi. Terus kemudian yang kedua, ada jenjang juga ketika nanti mereka misalnya masuk dalam bentuk misalnya begini. Dia dalam masa pengabdian itu dia termasuk tergolong aktif udah. Terus kemudian yang kedua, semakin banyak jam terbangnya, itu akan menjadi satu catatan sendiri. Sehingga kami pun juga akan memberikan kesempatan peluang untuk berkarir di tempat kami. Banyak relawan-relawan yang sudah menjadi tim kami, bahkan ekstrimnya itu ada semacam head of volunteer, head of volunteer ini kepalanya berarti. Iya, mereka ditunjuk sebagai orang yang memang punya jam terbang yang luar biasa di bidang humanity. Iya, di bidang kerelawanan ini tadi, sehingga dia pantas untuk dijadikan seorang leader di situ. Dan itu sudah beda lagi statusnya gitu loh. Dan dia akan bisa menjadi jenjang karir kemudian di selanjutnya. Dan ini adalah bagian dari proses agar mereka juga mengenali, karena bidang kami ini sangat cukup luas sekali ya Mas ya. Dan itu setiap kegiatan yang kita lakukan apapun bentuknya itu selalu harus memberikan report yang jelas gitu, yang detail kepada para donatur, sehingga para donatur itu tahu persis bahwa apa yang kami lakukan ini benar-benar tidak asal. Betul. Dapat dipertanggungjawabkan. Ada data yang tertulis gitu ya Mas. Iya, jadi teman-teman itu yang walaupun dia sebagai relawan, dia tetap juga melaporkan apa yang ketika dia diberikan untuk memberikan reportnya. Misalnya mendistribusikan beras nih, nggak terus cul-culan gitu, tidak. Mereka pun juga akan, bahkan ekstrimnya ketika misalnya kita mau melakukan bantuan, teman-teman relawan tuh ada di garda terdepan untuk mensurvei dahulu. Kira-kira apa nih ketika bencana terjadi awal kalinya, mereka akan turun di lapangan melihat, Pak, bencana ini seperti ini. Kemudian apa yang bantuan yang perlu diturunkan dahulu? Kita butuh satu misalnya kapal. Terus kemudian apalagi pelampung misalnya gitu. Kita harus apa lagi? Tim medis. Terus apa lagi misalnya, dan seterusnya. Jadi tim-tim ini diturunkan berdasarkan asesmen itu tadi, laporan pertama kali. Dan tidak selalu barang, tidak selalu dalam bentuk uang, tapi juga bantuan kerjasama seperti tadi ya. Oh iya, banyak sekali, karena obat-obatan juga kami butuhkan gitu kan, beras juga kami butuhkan. Tapi akan lebih enak lagi memang kita kalau menerima uang, kalau bantuan itu di misalnya ke luar negeri atau ke luar pulau itu akan lebih enak gitu loh. Betul. Kemarin baru saja kita ngirim Mas 40 ton ke Nusa Tenggara Timur. Yang kena apa itu? Gempa kemarin. Gempa itu ya. Ya, baru aja kemarin dengan gubernur sama Kodam sama juga Kapolda. Nah, sementara yang di Malang ini kita juga lagi siapkan untuk bantuan berikutnya. Oke, baik. Ya, kayak monggo kalau mau membantu silakan. Silakan. Nah, ini nanti sesi terakhir kita akan mengajak untuk Sobat Maji yang pengen membantu berdonasi. Dengan caranya seperti apa? Bisa disalurkan di mana saja nanti bareng sama saya dan juga teman-teman dari Aksi Cepat Tanggap.
Baik, balik lagi di Maja FM dan bersama dengan kawan-kawan dari ACT ada Mas Dian, ada Mas Ardi, Allah dari tadi nggak kenal Mas. Soalnya lupa terus namanya, padahal saya nyimpen nomor WhatsApp-nya loh ya. Iya. Mas Ardi ini ya. Nah ini tadi kan sempat ada juga yang mungkin bertanya ya, Mas Dian atau Mas Ardi ya. Misalkan salah seorang nih dia pingin ngebantu tapi jumlahnya nggak terlalu banyak gitu, perorangan sebetulnya. Apakah itu juga bisa untuk diterima di ACT atau bagaimana? Nah, dalam bentuk apa saja? Sebenarnya ACT itu menerima bantuan kan tadi sudah dibilang semuanya ya. Yeah. Mau pak PLP, mau sembako, mau duit, semuanya bisa ya. Tapi kalau misalkan dia perorangan atau mungkin sekelompok atau komunitas lah, itu bisa nggak disalurkan ke ACT langsung gitu? Iya. Yang jelas Mas, setiap kebaikan harus dibayar, harus diterima. Harus diterima ya, nggak boleh nggak. Ya, sementara memang program kami cukup banyak. Kalau kita mau bicara wakaf nih, wakaf itu banyak. Mau wakaf sumur, mau wakaf air minum, mau wakaf beras, mau wakaf pendidikan dan seterusnya. Nah itu bisa disalurkan hanya satu rekening. Tinggal nanti di notification-nya aja. Misalnya mau zakat, ya. Ini mau zakat mal atau zakat fitrah dan sebagainya bisa. Terus kemudian ketika misalnya bencana, saya mau sumbangkan ini untuk bencana di Flores, tinggal dikasih notifikasi aja. Kalau di rekeningnya kami cuma di BNI Syariah 880 880 2318. Oke, diulang ya, BNI Syariah 880 880 2318. 2318. Ya. Jadi bantuan itu bisa dari perseorangan, bisa dari komunitas, bahkan dari perusahaan, corporate, bahkan juga dari yayasan misalnya seperti itu. Ini untuk BNI Syariah 880 ini atas nama ACT. Aksi Cepat Tanggap. Aksi Cepat Tanggap. Oke, baik. Nah, itu nanti bisa juga misalnya ini ada sebuah produsen makanan. Roti, snack atau apa, mereka mau membantu dengan produknya, monggo. Nggak apa-apa ya Mas ya. Kami sering dari Unilever kami dapat, dari Nestle kami dapat, dari Indomilk kami dapat, dari Coca-Cola kami dapat. Semua kami pernah menerima, bahkan dari corporate misalnya dari perusahaan semen, dari Petrokimia Gresik, Bank Indonesia dan sebagainya. Itu adalah bagian dari yang kami terima untuk kami distribusikan ke mereka yang ingin sampaikan. Gitu. Makanan, minuman, bahkan obat-obatan. Kemarin pada waktu masa pandemi pertama kali itu terjadi, kami nakes ke para nakes itu berupa APD, masker, hand sanitizer, face shield, sampai sarung tangan, bahkan sepatu. Iya, itu semua juga bukan dari kami sendiri, tapi dari bantuan orang lain. Sepatu itu dari Bata. Bata waktu itu punya program 1 juta sepatu untuk para nakes. Itu melalui ACT secara nasional. Nah ini alhamdulillah. Jadi ini contoh-contohnya. Saya dengar kan di Mojokerto, di Trawulan banyak nih perusahaan sepatu. Iya. Nah, jangan di Mojokerto, di mana, di Brawijaya juga banyak Mas. Atau pengusaha ude-ude. Betul. Ude-ude. Sejuta ude-ude untuk para pengungsi untuk Mojokerto. Ini jadi ajakan ya buat sobat Maja yang merasa mampu dan memiliki lebih ya. Betul. Ketika yang lain membutuhkan dan sobat Maja ini mempunyai lebih, ini bisa disalurkan ke ACT di BNI Syariah dengan nomor rekening 880 880 2318 atas nama Aksi Cepat Tanggap ya. Atau bisa datang langsung ke kantornya tadi ya Mas ya. Di Jalan Raya Ijen 118 daerah apa ini? Wates. Jalan Raya Ijen nomor 118. Ya. Oke, baik. Sebelum Rumah Sakit Emah atau depannya Alfamidi deh. Depan Alfamidi ya. Iya. Jalan Raya Ijen nomor 118. Terakhir nih Mas, pesannya untuk sobat Maja dan juga untuk pesannya para donatur atau mungkin mereka-mereka yang mempunyai kelebihan dalam harta atau apapun ya, bisa diberikan pesan nih Mas, dari Mas Dian dulu nih, apa nih kira-kira? Baik, untuk sahabat dermawan yang ada di Mojokerto, khususnya pendengar Maja FM, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Amin ya Allah.
Di bulan yang penuh berkah ini, alangkah indahnya jika kita sama-sama mengoptimalkan bulan ini. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Betul. Kematian tidak mengenal usia. Betul. Tapi di saat bulan ini datang dan kita diberi kesempatan, alangkah indahnya jika kita mengoptimalkan bulan ini untuk bersedekah. Kami punya program sedekah harian. Setiap hari 10.000 saja. Silakan Anda kirim di situ, Anda sedekahkan dengan ikhlas. Insya Allah kalau 10.000, kemudian seluruh warga Mojokerto serentak untuk menjadi gerakan menjadi kota Mojokerto dermawan 10.000 per hari. Duit itu dikumpulin bisa membantu saudara-saudara kita yang sekarang ini banyak sekali, Mas. Nggak usah jauh-jauh, Mas. Mojokerto ini yang menjadi kena dampak pandemi banyak. Orang yang masih di bawah garis kemiskinan banyak. Saudara-saudara kita yang di pondok-pondok yang dalam keadaan pondok pas-pasan pun juga banyak. Di sini kita tidak mengenal siapa dia, suku mana, ras apa, agama apa. Betul. Ketika orang mereka dalam keadaan tidak mampu, kami ACT selalu berada di garda depan untuk memberikan bantuan yang terbaik. Tapi kami tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berjalan tanpa support warga masyarakat Mojokerto khususnya. Untuk itu kita harus mesti gandeng-gangan ini. Betul. Kita harus jadi dengan tangan. Kita sama-sama, yuk sama-sama gerakan sedekah harian 10.000 rupiah ini kita tunjukkan. Mojokerto kota dermawan. Wah, kalau ini dengan wajah kayaknya oke nih. Ya, ini jadi ada caranya soalnya. Jadi duit 10.000 kalau dibuat beli apapun juga kurang ya. Mau beli rokok kurang, mau beli makan kurang kenyang juga Sobat Maja. Tapi kalau disedekahkan di hari atau bulan yang ini ya seperti sekarang ini, ini bakal jadi berbeda ya Mas. Iya, apalagi kalau misalnya 10.000 misalnya warga Mojokerto sekarang berapa jumlahnya? Kurang lebih ya anggap aja lah 1,5 juta. 1 juta lah. Ya oke, 1 juta. Kita nggak usah muluk-muluk 1 juta deh, Mas. Separuhnya aja lah 50% ya. atau 20% aja. Oke. Ya kan? Anggap aja kita bicaranya 200 orang. 200.000 orang gitu. 200.000. Nah, 200.000 itu dikalikan 10.000 duitnya berapa, Mas? Berapa ya itu? Banyak tuh ya. 2 miliar ya? Iya. 2 miliar satu hari. 2 miliar satu hari. Kalau dikumpulkan setiap bulan berapa? Loh, itu loh, insya Allah masyarakat yang miskin di sini tidak ada, insya Allah, Mas. Dan sudah bisa memberikan kontribusi yang cukup banyak kepada mereka. Tapi kita sekali lagi, Mas, tidak ingin sekedar orang-orang itu menerima. Kami ingin bimbing mereka, kami ajak mereka untuk lebih bisa menjadi orang yang mandiri. Betul. Jadi kita bangun kepercayaannya dia bahwa dia masih muda, dia masih berpotensi. Yang tua-tua kita yakinkan dengan keimanannya dia, kita bekali agamanya sehingga dia semakin terus bersyukur dan kemudian merasa mencoba untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu, Mas. Jadi insya Allah disitulah kami harus mengedukasi warga, kemudian juga memberi warga. Dan kita mengajak mereka semua untuk bergabung gitu loh. Betul. Saya yakin orang-orang yang mampu di sini banyak, tapi mereka pun juga bingung duitnya menyalurnya di mana. Iya, mau di mana? Apalagi kalau cuma 10.000 kan bingung ya, Mas ya. Jadi, padahal dia jutaan, miliaran mungkin dia. Sekarang Mas Arif, Mas Ardi, pesannya sebagai salah seorang MRI ya, masyarakat relawan Markom Indonesia dan sebagai seorang Markom ya. Berarti ini biasa nanganin event ya ini ya. Iya, betul. Apa nih Mas pesannya buat anak-anak muda nih? Karena nggak semua anak muda sekarang tuh ya ada yang memang punya jiwa kemanusiaan, tapi nggak semua maksudnya. Apa nih pesannya buat anak-anak muda di sini? Ya buat anak-anak muda di Mojokerto khususnya mungkin nggak apa-apa pengen mau gabung MRI seperti itu, kita open ke siapapun yang walaupun nggak memiliki keahlian apapun di bidang kerelawanan, gak apa nanti kita belajar bareng-bareng mulai dari nol. Saya pun juga masih baru kan terjun di dunia ini. Ya sama-sama belajar. Ya yang penting kita punya niat yang tulus untuk memberikan pengabdian ke masyarakat seperti itu. Ya. Sudah kita aja. Ya. Sukses. Terima kasih sekali lagi buat ACT. Aksi Cepat Tanggap. Terima kasih buat Mas Dian. Terima kasih buat Mas Ardi. Iya, yang udah datang ke studio. Dan sekali lagi buat Sobat Maja yang pengen memberikan bantuan wakaf apapun atau mau zakat apapun, Anda bisa menyalurkan sedekah apapun ya lewat ACT di BNI Syariah nomor rekening 880-880-23118 atas nama Aksi Cepat Tanggap atau langsung meluncur ke Jalan Raya Ijen nomor 118. Terima kasih Mas Dian, terima kasih Mas Ardi atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi lagi. Amin, insyaallah. Lain kesempatan. Insyaallah, amin.